Halo Sobat Berkawan, bertemu lagi pada sesi Tech Talk Berka Podcast kali ini. Dan pada kesempatan kali ini, kalian akan ditemani oleh aku, hostnya Dara Zarbia dari Marketing PT Berka Hardaya Perkasa. Namun aku nggak seorang diri nih, karena aku ditemani oleh beberapa narasumber kita, yaitu boleh perkenalan diri dahulu Mbak. Halo Sobat Berkawan, bertemu lagi dengan saya, Selvi dari Divisi Accounting. Halo Sobat Berkawan, bersama saya Rika dari tim marketing. Baik, terima kasih Bu Selvi dan Mbak Rika atas perkenalannya. Dan Sobat Berkawan, kali ini kita akan membahas mengenai accounting dan AR. Nah, apa sih accounting dan AR itu? Yuk, mari kita ke sesi obrolan. Nah, Bu Selvi, Mbak Rika, aku boleh nanya-nanya nih ya. Nah, yang pertama, boleh bantu nggak sih Mbak Selvi, apa sih itu AR atau account receivable? Oke, account receivable itu bagian dari accounting sebenarnya. Tugasnya apa dari account receivable itu adalah untuk penagihan collection. Collection dari para customer kita. Tentunya ada trik-trik yang memang harus kita lakukan dalam kegiatan kita dalam memfollow up ke customer gitu loh. Oke, baik. Kalau ini kan mengenai penagihan ya, Iya. ada nggak sih customer yang mungkin sulit sekali gitu untuk dilakukan penagihannya gitu. Nah, kemudian dari sisi AR itu bagaimana ya menanggulangi itu semua? Oke, pastinya ada ya customer yang gampang bayar, yang sedang pembayarannya atau yang paling sulit itu pasti ada. Cuma bagaimana cara kita untuk menagihnya? Tentunya di AR sendiri, di divisi accounting itu punya SOP-nya masing-masing yang harus kita jalanin dalam penagihan. Dan itu sudah kita terapkan sih. Jadi kita juga harus tahu karakteristik dari customer kita seperti apa. Ada yang ramah kalau lagi ditagih, ada juga yang kesel atau pasti banyak lah kita menemukan semua itu ya, gitu loh. Oke, baik, terima kasih jawabannya. Kemudian kalau dari Mbak Rika sendiri nih kan dari tim marketing BK ya, sering nggak sih tektokan atau koordinasi oleh tim finance, biasanya itu berkaitan mengenai apa ya Mbak ya? Kalau dari tim marketing itu biasanya prepayment event. Baik. Biasanya kita event dengan prinsipal itu kita mendapatkan funding atau sponsor yang nantinya itu dana itu akan masuk ke BRK. Oh, baik. Oke. Biasanya berupa bukti transfernya seperti kayak wire transfer dengan ada kode nomor-nomornya juga. Biasanya saya langsung menghubungi AR apakah untuk WT ini sudah masuk atau belum uangnya. Oh, baik. Biasanya kendalanya itu apa aja sih Mbak terkait untuk prepayment ini gitu, yang berkaitan dengan Bu Selvi juga akhirnya? Biasanya itu untuk pengecekan ya apakah uangnya udah masuk atau tidak itu biasanya dari prinsipalnya juga gitu. Kadang mereka lambat untuk transfer ke kitanya gitu. Jadi kadang kita untuk penyelesaian prepaymentnya itu agak terhambat karena bukti fundingnya itu benar-benar belum ada. Jadi biasanya dokumen saya tahan sampai benar-benar funding itu sudah masuk ke dalam BRK. Oh, baik. Berarti juga ada faktor dari luar ya, eksternalnya ya, seperti itu ya. Oke. Baik, kalau Mbak Selvi sendiri nih, biasanya kalau misalkan akhir bulan nih kan pasti selalu akan ada closing ya. Betul. Nah, kalau dari tim AR sendiri prepare-nya bagaimana dan biasanya hektiknya itu seperti apa sih gitu, dan mengatasi itu semua gimana? Oke, memang benar biasanya itu di accounting ya, khususnya setiap bulan pasti ada yang namanya tutup buku closing. Dan kita juga sudah dikasih jadwal untuk closingnya benar-benar close itu di H+6. Jadi sebelum H+6 kita sudah prepare nih apa yang harus kita beresin, kita harus selesaikan. Karena pada saat nanti close itu memang benar-benar sudah tidak ada lagi sisa-sisa yang ketinggalan ibaratnya gitu. Dan itu biasanya memang di akhir. Di akhir ya. Oke. Di akhir bulan. Berarti biasa lembur ya Bu? Kalau kan Kadang lembur, Lembur, kadang enggak. Makanya saya kadang-kadang bilang sama tim kalau bisa diatur untuk manage waktunya dalam pengerjaannya itu supaya tidak lembur. Kasihan ya, soalnya tim saya juga rumahnya pada jauh-jauh gitu kan, kalau lembur gak kasihan gitu loh. Tapi sejauh ini sih nggak sampai lembur. Paling nggak lembur sayanya aja. Iya. Berarti memang manajemen waktu juga perlu juga ya kalau untuk yang akhir bulan seperti itu ya. Betul. Oke. Nah, kalau Mbak Rika sendiri, kalau untuk prepayment nih yang berkaitan dengan AR juga, kalau untuk closingan akhir bulannya ini bagaimana Mbak? Ataukah ritmenya itu sama
seperti maksudnya setiap harinya apakah ada closing akhir bulannya atau gimana Mbak? Kalau untuk prepayment sendiri tuh nggak pernah ada kendala ya, karena prinsipal setiap saat juga bisa untuk transfer funding ke BRK gitu. Jadi setiap saat juga saya bisa konfirmasi ke bagian accounting bahwa ada uang masuk dari prinsipal sebesar ini, sebesar yang dimaksud untuk event ini. Biasanya sih nggak ada kendala. Jadi biasanya kita berupa DN ataupun nomor invoice untuk refer ke prepayment sekian. Jadi memang benar tidak ada kendala. Wah, keren ya Mbak Rika ya, karena berhasil tidak ada kendala. Nah, aku mau nanya lagi nih sama Bu Selvi dan Mbak Rika. Kalau untuk targetnya sendiri nih dari tim AR itu apa saja ya biasanya Mbak ya? Kalau dibilang target di AR itu pasti ada. Tentunya bisa dibilang AR itu sebagai jantungnya perusahaan ya, di mana itu uang masuk untuk untuk memperlancar cash flow kita juga di perusahaan. Jadi pastinya AR itu ada target. Targetnya apa? Ya sebanyak mungkin kita tagih collection yang ada di customer kita. Kalau bisa setiap invoice yang kita tagihkan itu tidak melewati dari due date-nya atau bisa dibilang overdue. Jadi sebisa mungkin AR itu memanage data-data yang sudah ada untuk kita olah supaya pembayaran dari customer itu masuk tepat waktu. Oh baik, kan tadi Bu Selvi cerita ya kalau misalnya memang ada customer juga yang tagihannya itu di luar jatuh tempo gitu kan. Nah kalau dari sisi AR sendiri tuh ada nggak punishment, maksudnya agar si customer ini itu ada warning gitu biar sesegera mungkin tidak bisa maksudnya membayarkan tagihan tepat waktu gitu? Tentunya dari kita ada ya semacam penalti gitu ya. Istilahnya kalau di kita itu late charge. Cuma late charge itu kita akan perlakukan kalau misalnya kita lihat case by case. Nggak semua customer kita berlakukan itu. Kalau misalnya customer yang kita temui itu susah banget untuk pembayarannya, itu late charge akan kita berlakukan. Tapi tentunya kita harus komunikasi dulu dengan sales ya, karena kan supaya hubungan baik dengan customer tetap terjaga gitu loh. Walaupun dalam perjalanan itu pasti ada ya semacam ya kendala lah dalam pembayaran gitu loh. Oke baik. Kalau Mbak Rika sendiri nih ada nggak sih target yang berkaitan dengan finance gitu kan dari divisi marketing, apa aja Mbak biasanya? Biasanya prepayment itu udah pasti ada overdue ya. Kita harus menyelesaikan sebelum overdue itu. Dan kita juga untuk event biasanya funding itu sudah ada, dan saat kita akan klaim setelah event itu juga ada overdue dari principal. Jadi batasan deadline kita untuk menagih itu kapan, itu ada waktunya. Jadi kalau sampai kita lewat dari deadline biasanya funding itu akan hangus. Oh, oke. Kalau funding itu hangus berarti itu apakah bisa dibuat lagi kah atau udah nggak bisa dibuat lagi gitu? Maksudnya baru? Mungkin itu nanti ada seperti apa pembicaraan antara PM dengan prinsipalnya. Mungkin nextnya akan ada lagi fundingnya. Oh oke baik, terima kasih. Ya baik Mbak Selvi, Mbak Rika nih, karena kan berkaitan dengan AR dan prepayment, ada nggak sih aplikasi yang digunakan untuk mengoperasikan kinerja dari tim AR dan tim marketing? Kalau dari AR pasti ada, karena di kita itu ada sistemnya sendiri, itu portal dan GDE ya. Nah di situ yang biasanya sehari-hari kita pakai di luar Excel. Nah itu gunanya untuk apa? Untuk kita melihat data-data yang customer mana yang belum bayar, terus apa sih yang dibeli dari kita. Nah itu ada detailnya dan kita bisa lihat di sistem GDE itu sendiri. Oke baik. Kalau dari Mbak Rika sendiri, aplikasi atau software apa sih yang biasanya digunakan untuk prepayment? Ya, untuk pembuatan prepayment dan LPR bisa kita menggunakan portal BRK khususnya. Biasanya kita membuat prepayment dan PO melalui LPR, dan juga untuk klaim-klaim kita menggunakan expenses claim atau petty cash. Oke, pertanyaan terakhir, apa sih harapan dari tim AR untuk kedepannya? Harapan dari tim AR sih kita semua berharap ya kelancaran pembayaran dari customer itu tepat waktu, karena itu akan berpengaruh untuk kelancaran suatu perusahaan juga gitu loh, dan itu berlaku juga di BRK gitu loh. Dari tim marketing sendiri sih kalau prepayment lancar ya membantu banget tugas tim marketing, apalagi untuk klaim-klaiman funding ke prinsipal, bila berjalan lancar, funding lancar juga eventnya tetap lancar.
Oke, terima kasih Bu Selvi dan Mbak Rika untuk meluangkan waktunya di sesi podcast kali ini. Dan Sobat Berkawan, semoga untuk podcast kali ini bisa diambil ilmunya dan manfaatnya. Kemudian jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya di TikTok Berka Podcast. Dan hidupkan notifikasinya agar kalian bisa mendapatkan updatean video terbaru dari kita. Oke, sampai jumpa di sesi podcast selanjutnya. Terima kasih.